Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham bagus yang cukup jarang dibahas. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham TSPC berdasarkan permintaan dari subscriber. Nah, seperti yang teman-teman tahu, saham ini bergerak pada 3 bisnis utama, yaitu farmasi, konsumen, dan kosmetik. Sekilas kita lihat beberapa produknya. Pertama, dari produk farmasi. Teman-teman tentu sudah tidak asing dengan berbagai merek ini seperti Bodrex, Hemaviton, dan masih banyak lagi. Ini merupakan tampilan dari produk perusahaan di bidang farmasi. Kemudian untuk produk konsumennya, teman-teman bisa lihat di sini seperti ada Tissue My Baby maupun Home Care SOS, dan untuk produk kosmetiknya adalah Marina. Nah, kita lihat sekilas untuk perjalanan perusahaan ini. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1953 dengan nama TSP dan berdiri sebagai perusahaan perdagangan serta distribusi produk farmasi. Pada tahun 1994, mereka terdaftar di Bursa Efek Jakarta tepatnya pada tanggal 17 Juni. Dan pada tahun 2018 hingga tahun 2022, penjualan bersih mencapai 10 triliun rupiah dan ada berbagai pencapaian yang mereka capai dalam beberapa tahun tersebut. Nah, ini merupakan bisnis perusahaan yang mana bisa dikatakan dari hulu ke hilir. Mereka membuat research and development, mereka melakukan manufacture, melakukan marketing, dan melakukan distribusi. Ini merupakan detail dari setiap proses yang ada. Nah, bisa dikatakan bahwa perusahaan ini punya bisnis dari hulu ke hilir, yang mana mereka menciptakan, mereka menjual, dan mereka mendistribusikan produk mereka sendiri, yang tentunya diharapkan bisa menghemat biaya operasionalnya. Kita lihat untuk aspek likuiditas, ternyata TSPC ini punya likuiditas yang sangat baik. Dengan total kas yang mencapai 3,6 triliun, mereka punya hutang yang hanya 3,5 triliun saja. Artinya, saldo kasnya mampu membayar seluruh hutang perusahaan. Jika dilihat dari aspek debt to equity-nya juga hanya 48%, yang mana total hutangnya lebih kecil dibandingkan total modalnya, bahkan tidak lebih dari setengahnya. Kita lihat untuk aspek laba ruginya. Penjualan tumbuh tapi kenaikan laba yang signifikan disebabkan oleh penjualan investasi bukan karena operasional. Ini merupakan tampilan laporan keuangan sampai dengan Q2 tahun 2023. Penjualan neto perusahaan mengalami peningkatan dari 5,9 menjadi 6,4. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Nah, tapi ada catatan di sini, terjadi penurunan untuk beban operasi lainnya sehingga menyebabkan laba usaha perusahaan mengalami penurunan dari 496 turun menjadi 407 miliar rupiah. Nah, tapi menariknya karena ada peningkatan dari laba atas penjualan investasi sebanyak 524 miliar menyebabkan laba neto periode berjalan mengalami peningkatan yang signifikan dari 401 menjadi 709 miliar rupiah. Kita lihat sekilas untuk beberapa pertanyaan pada saat dilakukannya public expose tahun 2022. Nah, di sini ada catatan bahwa perusahaan ini belum berencana untuk melakukan go private ataupun stock split. Bagi teman-teman yang belum tahu, mayoritas kepemilikan saham Boga Mulia atau pemegang pengendali adalah 85,66% atas saham ini. Dan saat public expose ini dibuat, kepemilikan saham pengendali ini terus bertambah dari waktu ke waktu sehingga diajukan pertanyaan apakah ada rencana untuk melakukan go private. Begitu juga dengan rencana stock split yang ternyata belum ada rencana untuk dua corporate action tersebut. Nah, selain itu, untuk kontribusi pendapatan dari BPJS ternyata relatif kecil, yaitu kurang dari 5% saja. Itu artinya perusahaan ini masih memiliki pangsa pasarnya sendiri dan tidak bergantung kepada satu institusi saja. Kemudian kita lihat juga di sini ada pertanyaan yang mana apakah penjualannya itu lebih banyak dari online ataupun offline. Ternyata mayoritas masih dari offline dibandingkan online. Dan hebatnya juga TSPC ini tidak punya hutang dalam mata uang USD sehingga meminimalisir risiko kerugian selisih kurs. Sayangnya, manajemen tidak bisa memberikan proyeksi target pendapatan dan laba setahun. Hal ini berbeda dengan manajemen perusahaan lain yang mampu memproyeksikan target. Itu merupakan suatu pertanyaan yang ditanyakan pada saat public expose, yang mana berapa jumlah target pendapatan dan laba hingga akhir tahun 2022. Kedua, proyeksi peningkatan pendapatan akan naik berapa persen.
Tapi jawaban dari manajemen seperti ini. Public exposure ini adalah untuk memaparkan kinerja perseroan per posisi year to date September 2022 sehingga kami tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang bersifat proyeksi ataupun target di luar periode tersebut. Sekilas kita lihat tentang kinerja dalam 4 tahun terakhir. Laba perusahaan terus tumbuh dalam 4 tahun terakhir dan perusahaan juga konsisten bagi dividen setiap tahun. Itu teman-teman bisa lihat pada tampilan berikut ini. Untuk aspek dividen yield juga menarik dengan angka 7% dan valuasinya juga masih menarik dengan PBV 1 kali serta PI ratio 5,7 kali. Rasio keuangan juga bagus dengan angka NPM dan ROE di atas 10% dan mereka punya hutang yang rendah seperti yang sudah kita bahas tadi. Terkait kinerja harga saham sepanjang tahun 2023, harga saham sudah naik banyak, yaitu sekitar 25%, sehingga cukup berisiko jika masuk di harga saat ini. Nah, untuk probabilitas bulanan saham ini cenderung merah. Tapi menariknya, jika kita lihat setahun, probabilitas kenaikannya adalah 80% mengalami peningkatan. Itu bisa teman-teman lihat pada tampilan berikut ini. Yang mana probabilitas kenaikan dari tahun 2019 hingga 2023 adalah 80% mengalami peningkatan. Terkait historical PBV, harga saat video ini dibuat sudah di atas rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Itu disebabkan karena saham TSPC mengalami peningkatan yang luar biasa di tahun 2023 ini. Demikianlah pembahasan singkat saham TSPC. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, The Stock Market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.